Apa sih dasar berpikir tidak akurat yang kita miliki sehingga akhirnya kita sampai harus berbohong? Yang namanya bohong putih, bohong kuning, bohong abu-abu, itu kan ya. Pertanyaan saya kali ini mengenai berdusta. Ada yang mengatakan ada dusta putih, jadi tidak apa-apa dilakukan katanya. Misalnya Abraham yang bohong kalau Sarai itu saudaranya, bukan istrinya, di hadapan Fir'aun dan Abimelek. Benarkah kebohongan Abraham kebohongan putih atau sebutan lain berbohong untuk kebaikan? Pertanyaan kedua, seperti bila kita ditawari makanan lalu kita menolak dengan alasan sudah kenyang padahal lapar. Apakah ini juga kebohongan putih? Terima kasih. Oke. Jadi gini saudara. Yang namanya bohong putih, bohong kuning, bohong abu-abu, itu kan ya tetap bohong toh, ya kan? Mau bohong kecil, mau bohong besar kan namanya tetap bohong, ya kan? Nah, kita ini harus belajar untuk menanggulangi segala bentuk ketidakakuratan dalam diri kita. Kayak misalkan contoh ini, pertanyaan kedua, ditawari makanan padahal lapar, tapi ngakunya sudah kenyang. Kenapa kok sampai bohong? Nah ini pasti ada dasar berpikirnya, kan gitu saudara. Nah, semua dasar berpikir atau alasan yang kita kemukakan itu selalu di mata kita, itu selalu benar. Di mata kita selalu tidak ada yang keliru. Walaupun kalau ditinjau dari prinsip firman, ya pasti ada yang tidak akurat gitu saudara. Ya, nah tinggal mari kita belajar untuk membenahi dan mengenali apa sih dasar berpikir tidak akurat yang kita miliki sehingga akhirnya kita sampai harus berbohong gitu saudara. Nah mari kita belajar selaraskan atau belajar untuk bandingkan antara dasar berpikir yang kita miliki dengan prinsip firman gitu. Karena ketika kita belajar untuk menyelaraskan setiap pertimbangan-pertimbangan yang kita punya dengan pikiran Kristus, saya yakin saudara tidak akan membuat keputusan-keputusan yang keliru. Kenapa saudara sampai harus berbohong dan kemudian dikasih label bohong putih, bohong kuning, bohong kecil? Nah, pastikan karena saudara punya sebuah dasar berpikir, punya sebuah alasan, punya pertimbangan tertentu, tapi pertimbangan tersebut tidak diselaraskan dengan prinsip firman. Ya, sehingga saudara tahu, iya ya itu sebetulnya bohong, harusnya tidak boleh. Tapi ya bagaimana ya? Jadi kita untuk menenteramkan hati kita menyebut itu bohong putih. Kita menyebut itu bohong kecil, nggak apa-apa. Nah, kalau bicara tentang Abraham yang mengakui Sarah sebagai adik dan bukan sebagai istri, itu tetap menciptakan konsekuensi, saudara. Ya, jadi segala bentuk hal yang tidak akurat dalam diri kita itu pasti akan selalu menghadirkan suatu konsekuensi. Entah itu konsekuensi yang harus kita hadapi pribadi ataupun konsekuensi yang akan melibatkan banyak orang yang lain. Gitu ya. Jadi ayo kita pastikan kita ini terus membenahi mindset kita. Ya, saya kepengen saudara terus belajar membangun sebuah dasar berpikir yang semakin hari semakin akurat, semakin hari semakin selaras dengan pikiran Kristus sendiri. Setuju ya saudara ya? Haleluya. Sehingga dalam kehidupan sehari-hari kita, perkenanan Tuhan itu akan selalu ada dan selalu nyata dalam diri kita. Oke? Setuju ya? Aku meteraikan dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah hikmat yang dari Tuhan, cinta akan kebenaran, hati yang haus lapar akan kebenaran itu terus tertanam, terus bertumbuh, terus berakar, terus mengkondisikan kami, membuat pertimbangan-pertimbangan, alasan-alasan yang selaras dengan firman dan sesuai dengan pikiran Kristus sendiri. Bahwa kami semakin hidup memperkenan hati Tuhan. Aku memegang janji firman-Mu yang mengatakan bahwa Engkau akan membuat sebuah perjanjian yang baru dengan kami. Dan Engkau akan memberikan kepada kami pikiran-pikiran, keinginan-keinginan yang menyukakan hati-Mu. Terjadilah di dalam nama Yesus. Amin. Amin.